Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 18 akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Saad Murdi. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Silakan. Bu. Ya, sama-sama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun dalam Al-Hasani, marilah kita bersyukur kepada Allah dan meningkatkan ketakwaan kita karena kita dapat nikmat yang kita peroleh yang begitu banyak tidak dapat terhitung, yaitu nikmat Islam dan Sunnah. Dan pagi ini kita dapat nikmat menghadiri Zoom Al-Hasani dalam rangka membahas surah-surah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Pagi ini kita membahas surah Az-Zumar ayat 18 di bawah bimbingan Buya Rizal didamping oleh Ibu Gustiaweli dan telah diuraikan panjang lebar sehingga kita diharapkan dapat membenarkan kata-kata yang ada di dalamnya sehingga menambah kosakata kita semua. Amin. Mudah-mudahan itu yang kita lakukan. Ibu sudah menjelaskan kepada kami dengan cukup baik. Baiklah kita bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Sadaqallahul azim. Jadi allazina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanahu. Yang mendengar perkataan, mereka yang mendengar perkataan mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka itulah yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang yang mempunyai akal. Az-Zumar 18. Dalam ayat ini Allah berfirman tentang orang yang mendengarkan firman-Nya dan mengikuti sebaik-baiknya, yaitu orang yang diberi petunjuk. Orang yang ditunjuk oleh Allah. Maka beliau bersabda, bimbinglah mereka kepada petunjuk dan kebenaran. Bukan kepada orang yang mengetahui, tetapi tidak mendengarkan kebenaran. Mereka menyembah apa yang tidak merugikan, tidak memberi manfaat. Artinya jangan menuju kepada penyembahan taghut. Kemudian
Allazina yastami'una qaulan itu adalah memperdengarkan perkataan. Yang dimaksudkan situ adalah Al-Quran, perkataan Al-Quran, mendengar perkataan Quran, fayattabi'una ahsanahu, lalu mereka mengikuti apa yang paling baik di antaranya itu, maka dia mengikuti gitu. Nah, beliau bersabda tadi katakan, bimbinglah mereka kepada petunjuk kebenaran, bukan kepada orang mengetahui tetapi tidak mendengarkan kebenaran, bukan pula menyembah kepada apa yang tidak merugikan, tidak memberi manfaat. Yang tidak merugikan, tidak memberi manfaat. Ini maksudnya adalah taghut itu di ayat sebelumnya. Menurut As-Sudi di dalam tafsir Tabari mengatakan yang terbaik bagi mereka yakni mereka meyakini adanya tentang apa yang mereka ketahui. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran yaitu kemenangan atas penindasan dan pengampunan. Tetapi pengampunan itu lebih baik daripadanya. Maka itu mereka itu mengesahkan Tuhan, jauhkan dari taghut. Jelaskan As-Surah, surat Az-Zumar ayat 17. Mereka yang mendapat petunjuk tadi, mereka yang mendengarkan apa segala macam tadi, ayat 17 itu menjelaskan kepada kita wallazina jatanabu taghuta an ya'buduha wa anabu ilallahi lahumul busra fabashir ibadi. Istilah katakan wallazina jatanabu taghuta ayat buduha, orang yang menjauhi taghut, yaitu tidak menyembahnya. Wa anabu ilallah, dan mereka kembali kepada Allah. Lahumul busra, bagi mereka ada berita yang gembira. Maka sampaikanlah berita gembira itu. So, disampaikanlah berita itu kepada mereka. Itu. Nah, pada hamba-hambanya gitu. Fabashir ibadi, ya. Sampaikanlah berita gembira kepada hambaku. Nah, firman-Nya ulaikal ladzina hadahumullah, itu berita gembira. Mereka itu adalah orang yang telah diberi petunjuk mereka oleh Allah, yaitu mereka mengbenarkan perkataan yang baik dan mengikutinya. Nah, itu dalam firman yang tadi awal ayat 18 itu allazina yastami'una qaulan fayattabi'una ahsanu, orang yang mendengarkan firman-Nya mengikuti sebaik-baiknya, orang itulah yang diberi petunjuk. Maka firman-Nya lanjutannya wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah orang yang mempunyai akal, yaitu orang yang berakal dan berakal budi. Ayat ini diturunkan tentang kelompok orang yang terkenal bersatu dengan Tuhan dan terbebas dari penyembahan selain Tuhan sebelum Nabi Allah diutus. Jadi maka Allah memerintahkan ayat ini kepada mereka dan menegur mereka di dalam firman-Nya yang tadi ayat 18 itu allazina yastami'ul qaula fayattabi'u ahsanahu, itu mereka mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Perkataan yang terbaik di situ diterjemahkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, yaitu merupakan kalimat tauhid. Ya, itu mereka itu oranglah diberi petunjuk tanpa kitab dan tanpa nabi. Wa ulaikahum ulul albab, mereka itulah orang yang mempunyai akal. Nah, kembali kepada firman-Nya ulaikal ladzina hadahumullah, mereka itulah yang diberi petunjuk dan kemudian mereka itulah orang yang berakal. Nah, kembali kepada itu, kenapa kita lihat daripada ayat 17-18. Jadi sebagian potongan ayat 17 bagian akhir dan awal ayat 18 yaitu fabashir ibadil lazina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Sebab itu disampaikanlah berita kepada hamba-hambaku. Siapa mana hamba-hambaku itu? Hamba yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa di antaranya yang baik. Gitu. Jadi hamba-hamba Allah itu dikatakan, maksud dari sini adalah mereka yang mendengar perkataan yang ada di dalam Al-Quran, mereka
mengikutinya dengan yang baik. Nah, tapi kalau dia dikatakan ingkar terhadap perkataan itu, mereka dianggap bukan hamba-hamba Allah. Itu. Maka dipesankan di situ, sesudah disampaikan berita itu, maka diperintahkan pula fahusha bikuwatiu wa'mur qaumaka ya'huzu bi ahsaniha. Maka berpeganglah kalian kepadanya. Padanya di situ dijelaskan itu Al-Quran dan As-Sunnah dengan teguh, dan suruhlah kaummu berpegang kepada perintah-perintah yang sebaiknya. Berpegang pada As-Sunnah dan Al-Quran itu sesuai dengan pemahaman para sahabat dan mereka yang mengikutinya, dan adalah dan selamat darinya. Dijelaskan dalam bentuk pertanyaan dalam surah Az-Zumar ayat 19, itu dikatakan apa man haqqa alaihi kalimatul azabi apa anta tungkizu man pinnar. Di situ dikatakan bentuk pertanyaan, apa man haqqa alaihi kalimatul azab, apakah kamu hendak merubah nasib orang yang telah pasti ketentuan azabnya. Nah, kemudian apa anta tungkizu mampinar, apakah kamu akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka. Nah, pertanyaan itu untuk pengukuhan, maka berilah kepada mereka peringatan, bimbinglah kepada mereka kepada jalan yang benar, agar mereka selamat dari azab yang pedih, yaitu neraka. Nah, kemudian mereka yang selamat adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ajaklah mereka kepada ketakwaan. Nah, dijelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 20, lanjutnya di situ. Situ dimulai dengan lakin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lakinnil ladzina taqaw rabbahum lahum rurapum mim fawqiha rurapum mim mabniyatun tajri min tahtihal anhar wa adallahu la yuhlifullahul mi'ad. Itu dikatakan ayat ini istilah itu melihat kepada ayat sebelumnya. Tetapi kata dia, lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum urafun, adalah orang yang bertakwa. Tetapi orang bertakwa kepada Tuhan mereka akan mendapat tempat yang tinggi. Uraf itu. Nah, mereka di mana? Mim fauqiha urupam ya mabniyatun tajri min tahti al-hanbal. Di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi dan di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nah, itulah yang dijanjikan kepada orang. Jadi ayat tadi ditanyakan untuk menyelamatkan orang-orangnya itu di dunia itu, diajaklah mereka untuk bertakwa kepada Allah. Karena pesan dalam Al-Quran itu cukup banyak ayat mengatakan ya ayyuhallazina amanu taqullah gitu. Ya ayyuhallazina amanu, itu banyak sekali. Nah, kemudian lanjutan ayat 20 ini wa'adallahi la yuhlifullahul mi'ad. Nah, itulah janji Allah gitu, yang sebenarnya. Jadi ayat-ayat sebelumnya itu menjelaskan janji Allah yang sebenarnya. Kita rujuk lagi kepada ayat 19, ayat 18 terus sampai pada batas tertentu, nanti kita akan perolehkan itu. La yuhlifullahul mi'ad. Nah, itu janji Allah itu tidak memungkiri janjinya. Itulah sifat Allah. Maka untuk akan tidak menjadikan itu, kita dipesan untuk mengajak kepada ketakwaan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua yang hadir maupun yang mendengarkannya. Nah, namun dalam penyampaian ini pasti ada kekeliruan. Atas kekeliruan itu saya mohon maaf dan kepada Allah saya minta ampun. Alhamdulillah apa yang kita peroleh pagi ini kita tutup dengan doa subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.